semuanya, perkenalkan nama saya Andrian Marvin, mahasiswa semester 3 dari Universitas Bunda Mulia. Di video kali ini saya akan membahas tentang makanan khas Jawa Timur, khususnya daerah Kediri, yaitu nasi tumpang. Nasi tumpang ini merupakan nasi yang menggunakan kuah berupa sambal tumpang. Menurut sejarahnya, sambal tumpang termasuk salah satu peninggalan khas Indonesia yang telah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara. Bahkan menurut Heri Priyatmoko yang juga dosen sejarah Universitas Sanata Dharma mengatakan bahwa sambal tumpang ini tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Sambal tumpang ini cukup unik karena sambal tumpang sendiri terbuat dari tempe yang sudah basi atau biasa disebut tempe bosok dan menjadi bukti kreativitas masyarakat Kediri dalam mengolah bahan makanan yang sudah busuk sehingga masih bisa dimasak. Nasi tumpang ini biasanya dimasak dengan ayam serta kadang rembak atau kulit sapi. Cara penyajiannya sendiri sama persis seperti nasi pecel pada umumnya. Nasi tumpang ini biasanya dimasak dengan ayam serta kadang dimasak dengan rembak atau kulit sapi. Cara penyajiannya sendiri sama persis seperti nasi pecel pada umumnya. Untuk bahan-bahan pembuatan sambal tumpang terdiri dari 150 gram tempe busuk, 150 gram tempe semangit atau setengah busuk, 4 potong tahu dibelah tipis terus digoreng setengah matang, 2 gelas santan cair dan 1 gelas santan kental. Untuk bumbu halus sambal tumpangnya terdiri dari 4 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 1 ruas kencur, 1 buah cabai merah, 8 buah cabai rawit merah, 4 butir kemiri. Untuk bumbu cemplung sambal tumpangnya terdiri dari 1 jempol lengkuas, 2 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk. Dan untuk bahan penyedapnya ada 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula, setengah sendok teh kaldu jamur. Untuk pelengkapnya, biasanya sambal tumpang dimakan dengan nasi, rempeyek, dan sayur rebus. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan nasi tumpang tersebut. Yang pertama, rebus tempe dan cabai merah hingga cabai matang, kemudian angkat dan tiriskan, lalu haluskan tempe. Yang kedua, haluskan bumbu-bumbu halus, tumis bumbu halus tersebut dan bumbu cemplung hingga harum dan tanak. Yang ketiga, masukkan santan cair, biarkan mendidih. Yang keempat, masukkan tempe, tambah bumbu penyedap, masak hingga keluar minyak dari kuah sambal yang dimasak. Selanjutnya, tambahkan santan kental, masak lagi hingga kuah mengental dan berminyak. Untuk penyajiannya, ambil nasi di piring, beri sayuran di atasnya, siram dengan sambal tumpang. Sekarang bumbu dan rempah apa saja yang terkandung di dalam nasi tumpang tersebut. Yang pertama ada kencur. Kencur merupakan tanaman tropis yang banyak ditemukan tumbuh di berbagai daerah di Indonesia sebagai tanaman yang dipelihara. Tanaman ini banyak digunakan sebagai ramuan obat tradisional dan sebagai bumbu dalam masakan, sehingga para petani banyak yang membudidayakannya tanaman kencur sebagai hasil pertanian yang diperdagangkan. Bagian dari kencur yang diperdagangkan adalah buah akar yang ada di dalam tanah yang disebut rimpang kencur. Kencur merupakan tumbuhan temu-temuan yang banyak dimanfaatkan sebagai tonikum dan stimulan yang aman. Pemakaian kencur pada beberapa makanan Nusantara dipercaya memberikan efek positif pada tubuh, seperti menambah nafsu makan. Yang kedua adalah kemiri. Kemiri merupakan tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Jenis rempah ini masih sekerabat dengan singkong dan termasuk dalam keluarga kastuban. Dalam perdagangan antar negara, kemiri dikenal sebagai candleberry, Indian walnut, atau candlenut. Pohonnya disebut sebagai Vanish tree atau cocoanut tree. Minyak yang diekstrak dari bijinya berguna dalam berbagai industri, misalnya pada industri cat sebagai bahan campuran. Yang ketiga ada lengkuas. Lengkuas adalah tanaman asli Asia Tenggara. Pusat budidaya aslinya selama perdagangan rempah-rempah adalah Jawa, dan saat ini masih dibudidayakan secara luas di pulau di Asia Tenggara, terutama di Kepulauan Sunda Besar dan Filipina. Budidaya juga telah menyebar ke daratan Asia Tenggara, terutama Thailand.
Lengkuas juga merupakan sumber daun yang digunakan untuk membuat nanel di antara orang kafalan di Taiwan, yaitu alat musik daun bulu yang digunakan sebagai mainan anak-anak tradisional. Lengkuas atau laos merupakan jenis rempah yang teksturnya hampir mirip dengan jahe. Hanya saja warnanya lebih terang, kemerahan, dan dagingnya agak keras jika dipotong. Lengkuas digunakan dengan cara dimemarkan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan masakan. Lengkuas ini biasanya dipakai untuk masakan bersantan seperti nasi tumpang. Yang keempat, ada daun salam. Daun salam ini tergolong tumbuhan jambu-jambuan yang banyak diambil bagian daunnya sebagai rempah-rempah wajib beberapa masakan Nusantara yang berkuah. Daun salam ini digunakan sebagai rempah pengharum masakan yang turut dimasak hingga makanan tersebut matang. Rempah ini memberikan aroma herba yang khas namun tidak keras. Di pasar dan di dapur, daun salam kerap dipasangkan dengan lengkuas. Daun salam ini menyebar di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Daun salam juga memiliki kandungan kimia. Kandungan kimia yang dikandung tumbuhan tersebut adalah minyak atsiri, tanin, dan flavonoida. Selain daunnya, bagian pohon yang bisa dimanfaatkan sebagai obat adalah kulit batang, akar, dan buahnya. Daun salam, khususnya daunnya, karena terdapat kandungan kimia tersebut dapat berkhasiat mengobati beberapa penyakit seperti diare, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan MA. Sementara, buahnya yang berbentuk bulat kecil bisa digunakan untuk mengobati mabuk akibat alkohol, sedangkan ramuan daun dan kulit, batang, atau akarnya dapat digunakan untuk mengobati kudis atau gatal-gatal. Yang kelima, ada daun jeruk. Daun jeruk ini penggunaannya cukup sering dan rasa sari buahnya yang macam biasanya digunakan sebagai penetral bau amis daging atau ikan untuk mencegah rasa mual, seperti pada siomay. Ikan yang sudah dibersihkan biasanya ditepesi perasan buahnya untuk mengurangi aroma amis. Daun jeruk turut juga banyak dipakai. Manfaat daun jeruk ini yang paling utama adalah sebagai penambah aroma masakan. Sumber bau harum pada daun jeruk ini sesungguhnya berasal dari kandungan minyak atsirinya yang tinggi. Minyak ini dikenal juga dengan nama minyak eteris atau etheric oil, merupakan komponen terbesar minyak nabati. Bodinya kental dan mudah menguap di suhu ruang sehingga menebarkan aroma yang khas. Minyak atsiri sering dijadikan dasar wewangian dan disebut sebagai bibit minyak wangi. Khasiat minyak atsiri bagi kesehatan cukup beragam, antara lain sebagai media relaksasi, mengolah stres, sebagai antibiotik konvensional yang sangat aktif terhadap mikroba seperti bakteri, virus, dan juga. Pesan dan kesan saya untuk masyarakat agar terus memajukan kuliner khas Indonesia ini adalah kita harus mencintai makanan daerah yang kita punya, dan kita juga bisa menyajikan makanan khas Nusantara tersebut di rumah, agar warisan kuliner Indonesia tidak punah dari serbuan makanan tersebut. Selain itu, pihak restoran atau kafe-kafe juga dapat menyajikan menu masakan Nusantara, sehingga kuliner Indonesia semakin dikenal oleh orang banyak dan terus terjaga dan sering diadakannya festival kuliner Nusantara. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini.